Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik adalah ajaran moral yang diajarkan semua agama dan semua lembaga pendidikan, termasuk di dalam kekristenan. Namun ada perbedaan yang hakiki antara iman Kristen dan agama-agama atau ajaran-ajaran moral di dunia ini. Perbedaannya adalah di dalam kekristenan, perbuatan baik bukan sekedar ajaran moral atau pendidikan budi pekerti, tetapi perbuatan baik adalah manifestasi dari kehidupan baru di dalam Kristus, di mana orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki hakikat baru atau menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi orang benar yang hidupnya berbuahkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Memang buah roh ini tidak otomatis muncul begitu orang percaya kepada Kristus, tapi harus melewati sebuah proses. Namun yang pasti, ciptaan baru di dalam Kristus itu seluruh hidupnya, pikirannya, kehendaknya mengalami perubahan atau transformasi menjadi orang benar yang tidak lagi cenderung kepada dosa, tetapi kepada hal-hal yang benar termasuk kebaikan. Orang-orang pilihan berbuat baik bukan supaya tidak dihukum, juga bukan supaya menuai kebaikan atau pahala, sekalipun di Galatia 6 ayat 9 tadi disebutkan ada penuaian kebaikan bagi mereka yang menabur kebaikan. Tetapi orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya, berbuat baik itu karena hakikat dirinya adalah orang baik. Namun sekali lagi, buah itu tidak otomatis muncul, tetapi harus melewati proses kehidupan di dalam Kristus, proses berakar dan dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi setelah melewati proses ini, orang percaya akan berbuah kebaikan. Galatia 6 ayat 9 tadi yang kita baca mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti orang percaya bisa juga jemu berbuat baik. Karena sekalipun hakikatnya adalah orang baik, tetapi selama masih hidup di dunia, semua orang percaya masih punya keinginan daging karena masih hidup di dalam daging. Apalagi jika perbuatan baiknya itu tidak direspon dengan baik, sudah berbuat baik tidak dihargai, tidak dibalas baik, malah dibalas dengan yang jahat, maka memungkinkan bahwa orang-orang percaya, orang-orang pilihan, anak-anak Tuhan itu bisa jemu berbuat baik. Karena itu penting bagi kita untuk terus menghidupi firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Terus menerus kita belajar firman Tuhan dan menghidupinya, terus menerus melakukan kehendak Tuhan, minta pimpinan dan kekuatan Roh Kudus, dan kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita berbuat baik. Maka marilah kita yakini bahwa kita pasti bisa tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan berbuat baik dengan motivasi yang salah, ya. Berbuatlah baik tanpa pamrih, ya, tanpa keinginan untuk mendapat balasan, ya, tanpa ingin mendapat imbalan apa-apa. Berbuat baiklah, ya, karena kita memang hakikatnya adalah orang-orang baik dan kita harus berbuahkan kebaikan. Bahkan kebaikan atau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak hanya kepada orang-orang tertentu yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, kepada saudara-saudara seiman, tetapi juga
kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghidupi firman Allah ya, di dalam diri kita, melakukan apa yang Tuhan mau dan teruslah berakar di dalam firman Tuhan, terus bertumbuh dan dibangun di atas Dia. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi sesuai yang Tuhan mau, dan kita adalah orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita selama di dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kelahiran baru yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Buat hakikat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang pilihan-Mu. Dan kami mau menghidupi kehidupan baru di dalam Kristus. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kami percaya kehidupan kami akan berbuahkan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sendiri Tuhan akan terus dikuatkan ya Tuhan, untuk tidak jemu-jemu melakukan kehendak-Mu, tidak jemu-jemu berbuat baik, sekalipun kami ya Tuhan menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak godaan mungkin ya Tuhan di dalam kami berbuat baik. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami sehingga kami bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.